Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas kitab Qawaidul I'lal. Selanjutnya yaitu kaidah yang ke-6. Kaidah ke-6 ini menerangkan tentang perubahan wawu menjadi ya. Al-qaidatu sadisatu. Idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmuman abdilat ya'an nahwu yarda wa yaqwa asluhuma yardawu wa yaqwawu. Apabila wawu terletak di urutan nomor 4 atau lebih dan huruf sebelumnya bukan huruf yang berharokat, maksudnya yang berharokat dhamma, maka wawu tersebut diganti dengan ya. Nahwu contohnya yaitu yarda wa yaqwa. Aslinya yardawu dan yaqwawu. Maksudnya wawu diganti dengan ya dengan ketentuan wawu terletak di urutan keempat atau lebih. Wawu berada di akhir kalimat. Ketentuan yang kedua yaitu huruf sebelumnya tidak berharokat dhammah. I'lalnya lafat yarda. Asalnya yardawu, ikut wazan yaf'alu. Wawu diganti ya karena wawu terletak di urutan keempat, berada di akhir kalimat, dan huruf sebelumnya tidak berharokat dhammah, maka jadilah yardhayu. Lalu diganti alif karena ya berharokat jatuh setelah huruf yang diharokati fathah dan kumpul dalam satu kalimat, maka jadilah yarda. Ilal lafat yaqwa asalnya yaitu dari lafat yaqwawu, ikut wazan yaf'alu. Wawu diganti menjadi ya karena wawu terletak di urutan keempat, berada di akhir kalimat dan huruf sebelumnya tidak berharokat dhammah, maka jadilah yaqwayu. Lalu yang diganti alif karena ya berharokat jatuh setelah huruf yang diharokati fathah dan kumpul dalam satu kalimat, maka jadilah yaqwa. Kaidah ke-7, al-qaidatu sabi'ah. Kaidah ke-7 ini menerangkan tentang pembuangan wawu. Idza waqa'atil wawu bainal fahati wal kasrati wal muhaqqaqati wa qablaha harfun al mudhara'ati tukhzafu nahwu ya'idu asluhu yau'idu. Apabila ada wawu terletak di antara huruf yang di fathah dan huruf yang di kasroh secara nyata dan huruf sebelumnya adalah huruf mudhara'ah, maka wawu tersebut dibuang. Hadfu wawu seperti lafat yau'idu dan lafat ya'idu. I'lalnya maksudnya yaitu wawu dibuang dengan ketentuan pertama itu wawu terletak di antara huruf yang di fathah dan di kasroh. Ketentuan kedua huruf sebelumnya berupa huruf mudhara'ah. Dan i'lalnya yaitu lafat ya'idu asalnya yau'idu, ikut wazan yaf'ilu. Wawu dibuang karena wawu terletak di antara huruf yang di fathah dan di kasroh.
dan huruf sebelumnya berupa huruf mudhora'ah, maka jadilah yaidu. Ilalnya lafadz yadha'u itu asalnya yaudhi'u, ikut wazan yafilu. Wawu dibuang karena wawu terletak di antara huruf yang di fathah dan huruf yang di kasroh, dan huruf sebelumnya berupa huruf mudhora'ah, maka jadilah yadhi'u. Lalu huruf dhad diharokati fathah sebab huruf idbaq, yaitu dhad, dan sebab huruf halqi yaitu ain, maka jadilah yadha'u. Jadi apa itu huruf idba? Kita mau tahu idba. Idba adalah, itu artinya menurut tata bahasa itu lengket atau menempel. Idba artinya lengket atau menempel. Arti luasnya menempelnya lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf idba. Huruf idba sendiri ada 4, yaitu dhad, shad, ta, dha. Kalau huruf halqi ini tenggorokan, ada 6. Hamzah, ha, kha, ghin, ain. Kaidah nomor 8. Al-qaidatus saminatu. Kaidah nomor 8 ini menerangkan tentang transformasi wawu kepada ya. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Nahwu radiya wa ghazin ahluhuma radiwa wa ghazibun. Apabila ada wawu terletak setelah huruf yang di kasroh, maka wawu diganti ya. Baik wawu terletak pada kalimat isim maupun kalimat fi'il, seperti radiya dan ghazin, asalnya rawiya dan ghazibun. Maksudnya wawu diganti ya dengan ketentuan wawu terletak setelah huruf yang di kasroh, baik dalam kalimat isim atau fi'il. Jadi i'lalnya radiya, asalnya itu radiwa. Radiya asalnya radiwa, ikut wazan fa'ila. Wawu diganti ya karena wawu jatuh setelah huruf yang di kasroh di dalam fi'il, maka jadilah radiya. Al-qaidatu tasiyah. Kaidah yang ke-9. Ini menerangkan tentang pembuangan wawu dan ya. Idza laqiyatul wawu wal ya as-sakinatani bi harfin sakinin akhara khidfata. Nahwu sun wasir asluhuma uswun wa isyir. Apabila wawu dan ya yang disukun bertemu dengan huruf lain yang mati, maka wawu dan ya tadi dibuang. Hadfu ya, seperti dun dan sir, asalnya usri, isri, dan uswun. Jadi ilalnya sun, asalnya itu dari lafadz uswun, ikut wazan uf'ul. Harokatnya wawu dipindah kepada huruf sebelumnya karena wawu berharokat jatuh setelah huruf sokheh yang mati. Karena beratnya mengucapkan, maka jadilah usun. Lalu untuk menolak bertemunya dua huruf yang mati, yaitu huruf ilat yang berupa wawu dan nun, maka wawu pun dibuang, maka jadilah usun. Lalu hamzah wasol dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi, maka jadilah lafadz sun. Sekarang ilalnya lafadz sir.
Lafadz sirni asalnya adalah isyir, ikut wazan if'il. Harokatnya ya dipindah ke huruf sebelumnya karena ya berharokat jatuh setelah huruf sokhah yang mati. Karena beratnya mengucapkan maka jadilah isyir. Lalu untuk menolak bertemunya dua huruf yang mati yaitu berupa ya dan nun, maka ya pun dibuang maka jadilah isir. Lalu hamzah wasol dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi, maka jadilah sir. Al-qaidatul asyiratu, kaidah yang ke-10. Ini menerangkan tentang kumpul dan teridhamnya dua huruf yang sama. Idza jatama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin au mutaqaribani fil makhraji yudghamul awwalu fis sani ba'da fa'lin wa'al mutaqaribaini misla tsani lithiqalil mukarrara nahwu madda wa mudda wattasola. Apabila ada dua huruf yang satu jenis atau berdekatan makhrajnya kumpul dalam satu kalimat, maka huruf yang pertama diidghamkan kepada huruf kedua setelah menjadikan huruf pertama yang berdekatan makhrajnya tadi seperti huruf yang kedua karena sesusahnya diulang-ulang, seperti lafadz mudda, madda, dan ittasol. Asalnya amdud, madada, dan utasol atau itasol. Maksudnya dua huruf diidghamkan dengan ketentuan kumpul dalam satu kalimat, dan dua huruf tadi sejenis atau berdekatan makhraj setelah mengganti huruf pertama menjadi sama dengan huruf yang kedua. I'lalnya lafadz madda, asalnya madada, ikut wazan fa'ala. Huruf dal yang pertama disukun karena merupakan syarat idgham, maka jadilah madda. Kemudian huruf dal yang pertama diidghamkan menjadi huruf dal yang kedua karena satu jenis, maka jadilah madda. Ilalnya lafadz mudda. Mudda asalnya adalah amdud, ikut wazan uf'ul. Harokatnya huruf dal pertama dipindah kepada huruf sebelumnya karena hal itu merupakan syarat idgham, maka jadilah umdud. Lalu untuk mencegah bertemunya dua huruf yang mati, dua huruf dal, maka huruf dal yang kedua diharokati. Adapun pengharokatannya ada kalanya dengan kasroh umuddi karena huruf yang mati apabila ingin diharokati maka diharokati dengan kasroh, dengan fathah, karena fathah merupakan harokat yang paling ringan, atau dengan domah yaitu umuddu karena mengikuti ain fi'il mudhoreknya. Lalu huruf dal yang pertama diidghamkan kepada huruf dal yang kedua karena satu jenis, maka jadilah umudda. Lalu hamzah wasol dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi, maka jadilah mudda. Menginjak kaidah yang ke-11. Al-qaidatul hadiyatu asyarata. Kaidah ke-11 ini menerangkan tentang perubahan harokat hamzah. Al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin tsaniyatahuma sakinatun wajaba ibdalu tsaniyati biharfin nasaba ila harokatil ula nahu amana wa umul wa idim asluha
a'mana, wa u'mul, wa indim. Apabila dalam satu kalimat ada dua hamzah bertemu dan hamzah yang kedua itu berharokat sukun, maka wajib mengubah hamzah yang kedua tersebut menjadi huruf yang cocok pada harokat hamzah yang pertama. Contohnya amana, umul, dan itim. Asalnya adalah a'mana, a'mulu, dan itim. Maksudnya hamzah yang kedua diganti menjadi huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama dengan ketentuan hamzah yang kedua mati dan kedua hamzah tersebut kumpul dalam satu kalimat. Jadi ilalnya amana asalnya a'mana, ikut wazan af'ala. Hamzah yang kedua diganti alif karena ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Yang hamzah keduanya berharokat sukun dan hamzah sebelumnya berharokat fathah. Maka jadilah amana. Gitu juga dengan lafaz umul, asalnya umul, ikut wazan uf'ul. Lafaz idim, asalnya idim, ikut wazan if'il. Sekarang kaidah yang ke-12. Al-qaidatu tsani asyarata. Kaidah yang ke-12 ini menerangkan tentang transformasi hamzah menjadi alif. Innal wawa wal ya as-sakinataini la tubdalani illa idza kana naskunuhuma khairu asliyin bi an nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahu ajaba wa abana asluhuma ajwaba wa abyana. Yang artinya sesungguhnya wawu sukun atau ya sukun tidak boleh diganti menjadi alif, terkecuali kalau sukunnya tidak asli dengan cara memindah harokat keduanya kepada huruf sebelumnya seperti ajaba dan wa abana. Asal keduanya yaitu ajwaba dan abyana. Maksudnya wawu sukun atau ya sukun bisa diganti alif dengan ketentuan sukunnya tidak asli dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Sukun yang tidak asli yaitu huruf yang aslinya berharokat tetapi harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya. Jadi ilalnya lafaz ajaba itu asalnya ajwaba, ikut wazan af'ala. Harokat wawu dipindah ke huruf sebelumnya karena wawu berharokat terletak di urutan ain fi'il dan huruf sebelumnya berupa huruf sokheh yang diharokati sukun. Maka jadilah ajauba, lalu wawu diganti menjadi alif karena sukunnya wawu tidak asli dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka jadilah lafaz ajaba. Bablek, masuk bablek. Begitu juga dengan i'lalnya lafaz abana. Lafaz abana ini asalnya abyana, ikut wazan af'ala. Sadaqallahul azim.